Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Amma ba'd. Hadirin jemaah Masjid Muhajirin yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pripun Bapak, Ibu, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan. Allah senantiasa menjaga kita dan keluarga kita dari segala keburukan-keburukan virus. Sehat terus insya Allah. Ini corona hilang, muncul hepatitis. Ya, mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan paling utama, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan melainkan rasa syukur kita kepada Allah dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyukur kepada Allah atas setiap limpah curah karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada pagi yang mulia ini kita dimampukan oleh Allah mengawali hari dengan ketaatan, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Yang mana sholat subuh berjamaah itu inna qur'anal fajri kana mashhuda, sesungguhnya sholat fajar itu disaksikan oleh siapa? Oleh para malaikat. Malaikat malam, malaikat pagi berkumpul di waktu subuh menyaksikan hamba-hamba Allah yang beribadah di waktu subuh, memintakan ampun kepada mereka, untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita bisa mengawali pagi ini dengan ibadah sholat subuh. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, maka kata Rasulullah SAW, dia berada di dalam jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kehidupan kita dijamin, kebaikan kita hari ini insya Allah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mampu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Maka bersyukurlah ketika kita mampu melaksanakan ibadah sholat subuh ini. Kemudian bersyukur kepada Allah, kita melanjutkan kebaikan ini dengan melaksanakan majelis ta'lim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menempuh perjalanan keluar dari rumahnya dengan tujuan menuntut ilmu, bermajelis ilmu, mengkaji ilmu, mengkaji ayat-ayat Allah, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Mau masuk surga ibu-ibu? Mau. Bapak-bapak mau masuk surga? Mau. Syaratnya adalah dengan ilmu. Nggak mungkin kita masuk surga tanpa menggunakan yang namanya ilmu. Nanti nyasar, Pak. Nantinya nyasar. Saya pernah diundang pengajian di pasar gede sana. Tiba-tiba saya tidak tahu ada seseorang takmir yang menghubungi saya, "Afwan Ustadz, bisakah mengisi pengajian di Masjid Al-Fatih kalau nggak salah namanya itu? Insya Allah, kapan dan jam berapa?" Siap, saya bilang. Kemudian bisa share lokasi saja, saya bilang kayak gitu. Ketika hari H, saya datang ke sana, Pak. Pakai motor, pakai peci, sudah pakai baju koko, pakai sarung, naik motor, depannya HP ditempelin di motor situ ya, pakai Google Map. Di jalan ya,
Akhirnya sudah dekat belok ke kiri. Akhirnya saya masuk ke dalam gang-gang yang di sana banyak guguknya. Ya, saya digonggongi, guguk guguk. Saya lihat ini kok kayaknya perumahan ini bukan perumahan Muslim, banyak anjingnya. Saya belok lurus, ikutin Google Map, selamat, Anda telah sampai. Saya di tengah perumahan tapi nggak ada masjidnya. Akhirnya saya putar balik, saya tanya tukang parkir, Mas, Masjid Al-Fatih sebelah mana? Oh, situ Pak, jenengan lurus lagi, nanti belok kanan. Saya ikuti, nggak ketemu juga. Akhirnya ada tukang susu segar, saya tanya, Mas, ini Masjid Al-Fatih sebelah mana? Oh, itu sebentar lagi, nanti di pojokan situ ada Masjid Al-Fatih. Akhirnya saya sampai pada tujuan, tapi di awal saya nyasar atau disasarin ya oleh Google Map. Pernah Pak disasarin Google Map Pak? Sering. Kenapa bisa nyasar? Karena tidak tahu ilmunya. Ini penting. Kenapa kita bisa nyasar? Karena saya tidak tahu ilmu menuju Masjid Al-Fatih. Saya datang ke Masjid Muhajirin nggak pernah nyasar. Alhamdulillah, bablas sampai Dr. Un. Enggak, bablas sampai Solo Baru enggak. Alhamdulillah. Kenapa? Karena saya tahu ilmunya jalan menuju Masjid Al-Muhajirin. Begitupun kita, kehidupan kita, tujuan utama kita nanti terakhir adalah surga. Maka kalau mau masuk surga itu ada ilmunya. Bagaimana beribadah yang baik, bagaimana kita supaya tidak menyekutukan Allah, bagaimana kita bermuamalah dengan baik, bagaimana kita menjalani kehidupan kita dengan baik, semua ada ilmunya. Maka dengan ilmu itu kita amalkan, itu yang menghantarkan kita kepada surga. Maka mudah-mudahan kumpulnya kita pada pagi hari ini menjadi sebab wasilah Allah masukkan kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bersyukurlah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya ibadah yang kita lakukan hari ini melainkan semuanya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salawat beriring salam semoga selalu terlimpah curah kepada Nabi besar kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau cinta sejati kita, suri tauladan kita. Tidak ada satupun aspek dalam kehidupan kita kecuali sudah beliau contohkan, sudah beliau ajarkan. Maka tugas kita selaku umatnya adalah memantaskan diri agar kita layak disebut sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dengan apa? Dengan menjalankan setiap sunnah-sunnah beliau. Ya, setiap sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah kita kerjakan. Jangan sampai pernah berpikiran ini sunnah, usah, enggak. Ya, enggak boleh berpikiran ayo sholat rawatib, enggak usah, ini sunnah. Puasa Senin Kamis, enggak usah, sunnah. Jangan sampai seperti itu. Karena dengan sunnah itu yang mampu mendatangkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, dan dengan sunnah itu menjadi sebab wasilah Allah mencintai kita juga. Maka hadirin yang dirahmati Allah, maka bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW selain kita selalu bersolawat kepada beliau, yaitu dengan menjalankan setiap sunnah-sunnah yang diajarkan kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah sekarang kita masih berada di bulan Syawal ya. Setelah 1 bulan penuh kita lewati bulan Ramadan. Kerasa atau tidak kerasa Pak? Cepat ya, waktu begitu cepat.
Ramadan lewat, kita sudah di penghujung bulan Syawal. Maka sebelum masuk ke materi, kami mengingatkan kepada jamaah dan juga kepada kami pribadi, bagi yang belum, ya ini masih ada berapa hari ya? 2 atau 3 ya? 3 hari lagi. Ya, yang belum puasa Syawal itu jangan sampai kelewatan, mubazir. Barang siapa, kata Rasulullah, berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti 1 tahun penuh puasa. Berat Pak, 1 tahun puasa itu berat. Cuma dengan 6 hari di bulan Syawal, pahalanya seperti 1 tahun penuh. Ya, maka yang masih 3 masih bisa ngejar tuh. Tapi kalau yang masih 2 tuh agak, ya nggak apa-apa lah. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Mudah-mudahan besok bisa kita kejar di bulan Ramadan yang berikutnya, di bulan Syawal berikutnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, yang mana ayat ini familiar, sering kita dengar di bulan Ramadan. Kita akan bedah sedikit, kita akan kaji sedikit kolerasi tentang puasa, nafsu, dan takwa. Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman. Di ayat ini Allah memanggil, menyeru kepada setiap orang yang memiliki keimanan di dalam hatinya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang kemarin full puasanya 30 hari, maka itu menandakan kebaikannya iman kita. Begitupun sebaliknya, kalau ada seseorang yang abai, bahkan enggan berpuasa di bulan Ramadan, itu menandakan buruknya keimanan dalam hatinya. Bahkan bisa dikatakan tidak ada keimanan di dalam hatinya. Karena ini ada panggilan, seruan bagi orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi derajat takwa ini merupakan derajat yang tertinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia derajatnya di sisi Allah bukan pejabat, bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling tampan ataupun cantik, tapi orang yang paling mulia di sisi Allah, tinggi derajatnya di sisi Allah adalah bertakwa. Maka dengan puasa itu adalah menunjukkan bukti rasa kasih sayang Allah, cinta Allah kepada kita untuk menuju derajat takwa tersebut. Ya, sekali lagi, perintah puasa itu menunjukkan bentuk kasih sayang Allah, cinta Allah kepada kita untuk mendapatkan derajat takwa. Karena puasa itu, Pak, puasa itu disampaikan oleh ulama, puasa itu adalah sirrun, rahasia, amalan rahasia. Artinya apa? Puasa itu adalah amalan yang hanya diketahui oleh dia, seorang hamba, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin sekarang kita banyak bertemu ini. Kita tidak tahu siapa di antara kita yang puasa. Benar nggak, Pak? Ini bulan Syawal paling kita anggap pada nggak puasa nih. Ternyata dia puasa. Oh, kita anggap dia ternyata, oh ini kayaknya orang soleh ini puasa. Ya, oh tapi ternyata ketemu di jalan, mampir di minum es teh, oh ternyata nggak puasa. Bisa nggak, Pak, bedakan orang yang puasa dengan orang yang tidak puasa? Tidak bisa, kecuali dia dikasih tahu, ayo mas makan, oh maaf saya berpuasa. Ayo mas berantem, oh saya puasa, maaf. Hadisnya gitu. Hadisnya, ketika kita diajak berantem oleh seseorang, katakan saya sedang berpuasa. Maka amalan puasa ini adalah
saja bisa kita lawan, bisa kita tahan. Makan halal atau haram? Halal. Makanan yang halal tapi ya, makan nasi. Kalau makan yang haram tetap haram. Minum halal atau haram? Halal. Istri halal atau haram? Tetap berhubungan. Kenapa? Tapi dengan berpuasa yang halal itu kita belajar untuk menahan. Apalagi yang haram, berbohong, mencuri, menzalimi orang, menyakiti orang lain. Maka puasa orang yang ketika dia berpuasa kemudian tetap berbuat maksiat, kata Allah tidak ada saum baginya. Ya, maka dengan begitu kita memiliki batin yang baik. Karena manusia itu merupakan makhluk spesial sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia telah Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya ciptaan. Ya. Dan di antara kesempurnaan ciptaan manusia, Allah berikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu ada dua sifat. Ada sifat takwanya, tapi diberikan nafsunya. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Nafsu itu lebih banyak mengajak kepada keburukan. Jadi manusia itu punya dua sifat. Sifat takwa, sifat buruk yang mengajak kepada keburukan. Ya, berbeda dengan malaikat. Malaikat itu nggak ada nafsunya, Pak. Nggak ada nafsunya. Isinya saja. Nggak pakai membantah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu melakukan apapun yang diperintahkan Allah, tidak pernah bermaksiat kepadanya. Itu malaikat. Ada juga makhluk Allah, Pak, yang Allah ciptakan isinya nafsu saja. Apa itu? Bukan setan. Hewan. Hewan itu isinya nafsu aja. Makan, tidur, kawin, buang air. Makan, tidur, kawin, buang air. Isinya nafsu. Maka ketika kita lihat hewan kawin di pinggir jalan itu biasa. Ya, Pak ya? Hewan, makanya Allah tidak perintahkan untuk sholat ya. Ada nggak hadis atau dalil yang diperintahkan Allah hewan untuk sholat? Ada nggak? Nggak ada. Karena memang tidak memiliki sifat takwa. Coba bayangkan, Pak ya. Imam masuk ada ayam ikut sofa. Gitu ya. Sampingnya ada kucing sholat sama kita. Suatu hal yang aneh, betul ya Pak? Makanya hewan tidak diperintahkan sama Allah tutup auratmu, tidak ada. Maka hewan kemanapun ya tidak pakai baju. Kita manusia diperintahkan Allah tutup aurat, malah dibuka auratnya. Maka kata Allah, orang-orang semacam itu bahkan lebih sesat ya. Orang yang banyak bermaksiat, matanya tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, telinganya tidak digunakan mendengar ayat-ayat Allah, hatinya tidak digunakan mendengar ayat-ayat Allah sehingga ia aplikasikan dalam kehidupan perintah-perintah Allah tersebut, maka balhum adol. Mereka itu adalah lebih sesat, lebih hina daripada hewan. Dan kita manusia juga sama. Ketika kita bisa taat, bisa istiqomah beribadah, kita derajatnya lebih baik daripada malaikat. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kesempurnaan manusia tadi, fa'alhamaha fujuraha, keburukan dan takwa. Qad aflaha man zakkaha, maka sungguh akan beruntung, maka sungguh akan sukses dunia akhiratnya barang siapa yang bisa menekan
nafsunya, mensucikan dirinya, wa qad khaba man dassaha, maka sungguh akan merugi menderita orang yang mengotori dirinya dengan bermaksiat tadi. Maka kembali lagi puasa, ya, puasa ini menjadi sebab wasilah Allah sayang kepada kita untuk membelajarkan diri kita menjadi hamba yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu mengajarkan kita untuk menekan hawa nafsu kita. Saya mau tanya, Pak, hawa nafsu bisa dihilangkan atau tidak? Bisa dikalahkan atau tidak? Dikalahkan bisa? Oke, bisa. Kalau dihilangkan bisa atau tidak? Tidak. Wa ma ubarri'u nafsi. Nabi Yusuf dalam surat Yusuf, sesungguhnya aku tidak bisa berlepas diri dari nafsuku. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu itu memerintahkanku untuk selalu melakukan keburukan. Artinya apa? Kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya hawa nafsu, bisikan nafsu. Pagi ngajak, ayo, usah ke masjid, males. Kita bisa berhasil ngalahin, muncul nafsu yang lain. Udah, datangnya pas qomat aja. Betul ya Pak ya? Kita bisa berangkat ke masjid, udah langsung pulang aja, tidur lagi, gak usah zikir. Nafsu terus, nafsunya berbicara terus, nafsunya berbicara terus. Maka Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mau tanya Pak, setiap hari Bapak merasakan tidak dalam hati kita itu bertempur antara nafsu dengan takwa? Merasakan Pak? Mau baca Quran, muncul di nafsunya, aduh jangan baca Quran, nanti kerjaanmu keteteran. Ada ya Pak ya? Takwanya mengatakan, baca Quran, kapan lagi kamu baca Quran? Betul ya Pak ya? Mau berinfak, nafsunya muncul, jangan berinfak, jangan banyak-banyak, nanti uangmu habis. Betul Pak? Takwanya mengatakan, infak, sebagian hartamu adalah milik orang lain. Terus bergejolak, ya. Bahkan penelitian mengatakan perkataan lisan, lidah kita itu lebih sedikit daripada perkataan hati kita, batin kita. Itu berapa kali lebih banyak daripada perkataan lisan kita. Maka puasa itu mengajarkan kita batin ini menjadi kuat ketika dia beradu argumen dengan nafsu, karena batinnya sudah dilatih, batinnya tajam, batinnya kuat, sehingga ketika ada nafsu muncul, batinnya kuat, kalahkan, kendalikan, kontrol. Inilah hikmah di antara begitu banyak hikmah dari berpuasa di bulan Ramadan. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kami menasihati kepada kami pribadi dan juga jamaah sekalian, kita jangan berpuasa hanya pada bulan Ramadan saja. Jangan terpatok, kalau nggak bulan puasa nggak usah puasa. Tidak. Ada puasa Senin, Kamis. Sekarang hari Ahad, besok berarti Senin, Kamis. Kemudian setiap bulan juga ada puasa Ayyamul Bid, pertengahan bulan, ya, bulan Hijriah tapi ya. Kemudian kalau kuat lagi puasa Daud, tapi nggak boleh puasa setiap hari ya Pak. Setiap hari nggak boleh. Boleh itu selang-seling. Hari ini puasa, besok tidak. Besok puasa, besok tidak. Puasa Daud. Sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa Daud. Itu dengan itu melatih batin kita agar bisa menekan syahwat kita.
hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah. Allah Subhanahu wa taala mencondongkan hati kita dalam kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk kita mampu menekan syahwat kita ini, sehingga kita bisa menjalankan kehidupan kita ini menjadi hamba yang terbaik, yang mana hamba yang sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan sesuai dengan rel perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kami bisa sampaikan. Mari kita tutup bersama dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita, keluarga kita, menjaga kita dari segala keburukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu ilaika nas'a wa nahfidu narju rahmatak Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la asiran illa yasartah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru da'wana alhamdulillah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.